Jika kamu penggemar film komedi, mungkin ini adalah salah satu film yang recommended untuk ditonton. Dibintangi oleh Simon Pegg dan Nick Frost yang sudah dikenal sebagai duo terbaik dalam berakting di film komedi Inggris. Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Shaun of the Dead. Film ini menceritakan petualangan dua orang sahabat, Shaun dan Ed, yang sudah kenal satu sama lain sejak kecil. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan dengan satu orang kawan mereka yang terkenal cerewet dan banyak omong. Di pagi hari sebelum berangkat kerja, Pete berkata kepada Shaun kalau dia sudah muak dengan Ed yang kerjaannya main game tiap hari dan tidak mau bekerja. Pete menyarankan untuk mengusir Ed dari rumah itu. Tapi Shaun menganggap omongan Pete cuman angin lewat. Di perjalanan menuju tempat kerjanya, Shaun sempat melihat koran yang memberitakan kalau ada virus baru yang sangat berbahaya. Dan ketika di dalam bis, dia melihat ada orang yang tiba-tiba pingsan di pinggir jalan. Sehari-hari, Shaun bekerja di toko elektronik. Ayah tiri Shaun, Philip, sering pergi menemuinya di sana. Di hari itu, Philip mengingatkan Shaun agar membeli bunga buat ibunya, Barbara, yang sudah lama tak bertemu dengan Shaun. Jadi setelah pulang kerja, Shaun mampir membeli bunga untuk ibunya. Tapi banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya. Shaun melihat orang-orang panik dan berlarian, dan juga ada yang makan burung merpati hidup-hidup. Tapi Shaun masih tak paham dengan apa yang terjadi saat itu. Sesudah sampai di rumah, Shaun baru ingat kalau malam ini dia janjian dengan pacarnya, Liz, untuk makan malam di sebuah restoran. Tapi dia lupa melakukan reservasi di restoran itu. Karena takut dimarahin, jadi Shaun secepat mungkin pergi ke apartemennya untuk meminta maaf, sambil membawa bunga yang seharusnya untuk ibu Shaun. Liz sudah tak kuat dengan tingkah laku Shaun, lalu mengembalikan bunga itu dan akhirnya memutuskan hubungan mereka berdua. Shaun yang patah hati memutuskan untuk pergi ke tempat favoritnya, yaitu sebuah pub yang bernama Winchester. Sebelum masuk, dia sempat jealous ketika melihat ada wanita yang lagi bermesraan di depannya. Shaun terus-terusan menangis karena putus dengan Liz. Sebagai sahabat yang baik, Ed kemudian mengingatkan Shaun, persetan dengan Liz, masih ada banyak wanita di dunia ini dan yang terpenting, Shaun masih mempunyai Ed, sahabat setianya. Daripada pusing memikirkan Liz, akhirnya Ed mengajak Shaun mabuk-mabukan. Hari sudah menjelang pagi, Shaun dan Ed memutuskan untuk pulang. Mereka berdua menggoda wanita di depan pub yang sebelumnya dilihat Shaun. Ternyata perempuan itu sedang menggigit kepala orang sampai putus. Tapi mereka berdua terlalu mabuk untuk menyadari kejadian itu. Begitu sampai di rumah, mereka memainkan musik dengan volume yang terlalu keras. Pete merasa terganggu lalu turun ke bawah dan memarahi mereka berdua. Ed melihat tangan Pete yang terluka dan dibalut dengan perban. Kemudian Pete menjelaskan kalau tangannya digigit orang yang tak dikenal dan sejak saat itu dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Keesokan paginya dalam perjalanan ke minimarket, Shaun sama sekali tidak sadar adanya kekacauan di sekitarnya. Seperti ada orang yang berjalan pincang, kaca mobil yang pecah, sepeda motor yang berguling, pintu kulkas yang berlumuran darah, bahkan mayat yang tergeletak di jalan. Setelah kembali ke rumah, Ed memberitahu Shaun kalau ada seseorang wanita asing di kebun mereka. Lalu tiba-tiba perempuan itu mendorong Shaun sampai jatuh. Shaun yang emosi kemudian bangun dan mendorong balik perempuan itu hingga tak sengaja tertusuk pipa besi. Mereka berdua kaget bukan main saat perempuan itu pelan-pelan berdiri dengan kondisi perut yang berlubang. Shaun dan Ed lari masuk ke dalam rumah, tapi sudah ada satu zombie di situ. Ed memukul kepala zombie itu menggunakan asbak dan berhasil membunuhnya. Dua zombie yang ada di kebun belakang juga mencoba masuk ke rumah. Shaun dan Ed mencari senjata di gudang dan akhirnya menemukan sekop dan tongkat pemukul kriket yang ternyata cukup efektif untuk membunuh dua zombie itu. Setelah nonton berita di TV, Shaun dan Ed akhirnya paham kalau ada serangan zombie yang sedang terjadi. Lalu Shaun teringat omongan Pete semalam yang katanya digigit sama seseorang. Mereka mencoba memanggil Pete tapi dia tidak menjawab. Tiba-tiba ibu Shaun menelepon dan bilang kalau ada beberapa orang yang mencoba masuk ke rumahnya. Tapi Philip menghadapi orang asing itu dan tangannya terluka.
Sean takut kalau ayah tirinya bakal berubah menjadi zombie dan membunuh ibunya. Jadi, dia membuat rencana. Yang pertama adalah membunuh Philip, kedua, menyelamatkan ibunya, yang ketiga, menjemput Liz, dan yang terakhir, berlindung di Winchester dengan mereka semua sampai masalah zombie ini selesai. Sebelum berangkat, Sean berniat pamitan dulu kepada Pete, tapi ternyata Pete sudah jadi zombie. Sean kemudian meninggalkan Pete lalu secepat mungkin menuju ke rumah ibunya. Setelah sampai, Sean ingin melakukan misi pertamanya, yaitu membunuh ayah tirinya. Tapi ternyata Philip masih sehat dan belum jadi zombie. Saat keluar, sudah ada banyak zombie di depan rumah mereka, dan Philip terkena gigitan di leher. Sean tidak tega meninggalkan ayah tirinya, jadi dia membawa Philip pergi bersamanya. Sean berusaha mengajak Liz dan dua orang temannya, David dan Diana, supaya mau pergi bersama-sama dan berlindung di Winchester. Setelah melihat kondisi apartemen yang penuh sama zombie, Liz tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencana Sean. Di perjalanan, Philip yang sedang sekarat meminta maaf kepada Sean karena telah mendidiknya terlalu keras pada saat dia masih kecil. Lalu, Philip juga bilang jika dia mencintai Sean dan ibunya dengan setulus hati, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar ucapan Philip, Sean menangis dan menyesal karena selama ini dia memperlakukan Philip dengan sangat buruk. Tapi tiba-tiba Philip terbangun lagi dan berubah jadi zombie. Akhirnya, keenam orang itu kabur dari mobil dan memilih untuk berjalan kaki. Mereka berjalan masuk ke gang sempit dan kebun rumah orang. Ketika Sean melihat ke belakang, ternyata Barbara sudah tidak ada. Tiba-tiba Sean mendengar teriakan ibunya, yang ternyata kaget melihat teman lamanya sudah jadi zombie. Sean tidak mau ambil pusing, lalu dia membunuh teman ibunya itu. Mereka berenam semakin dekat dengan lokasi Winchester, tapi setelah dilihat sudah ada ratusan zombie yang berkerumun di jalanan. Sean kemudian punya ide, dia meminta kelima orang lainnya supaya menirukan gerakan dan suara zombie agar mereka bisa menyelinap diam-diam dan melewati kerumunan zombie itu. Taktik mereka berhasil, tapi ketika mereka mencoba masuk ke Winchester, ternyata pintunya terkunci dari dalam. Dan tiba-tiba handphone Ed berbunyi. Dengan santainya dia mengangkat panggilan telepon itu. Sean emosi lalu memarahi Ed sambil berteriak-teriak. Dia tidak sadar kalau zombie-zombie itu sedang melihat ke arah mereka. Kemudian David dengan bodohnya melempar tong sampah dan memecahkan kaca jendela Winchester. Suara pecahan kaca itu malah menarik perhatian zombie. Sean tidak punya pilihan lain selain menggunakan dirinya sebagai umpan supaya zombie tidak masuk melewati jendela itu. Ketika hendak masuk ke Winchester, Barbara melihat ada bunga yang dibuang Sean pada malam hari lalu. Kemudian dia mengambil dan membawa bunga itu masuk. Hari sudah hampir gelap, tapi Sean masih belum kembali. David yang tak sabaran menyarankan untuk menutup jendela yang dipecahkannya tadi. Tak lama kemudian, Sean tiba-tiba muncul, tapi tidak melewati jendela itu. Liz bertanya kepada Sean, "Bagaimana caramu masuk kemari?" Sean kemudian bilang, "Aku lewat pintu belakang, tapi jangan khawatir, tidak ada zombie yang mengikutiku." Ketika hari menjadi gelap, aliran listrik di Winchester ternyata mati. Jadi, Sean pergi ke ruang belakang untuk mengecek saklar listriknya. Ketika Sean menyalakan lampu, dia terkejut bukan main. Ternyata kumpulan zombie tadi pagi sudah berkumpul di pintu belakang. Tak lama kemudian, Ed melakukan kebodohan lagi. Dia menyalakan mesin permainan yang suaranya sangat berisik, yang membuat zombie di luar Winchester semakin agresif dan mencoba masuk ke dalam. Tak hanya itu, kotak musik di ujung ruangan tiba-tiba juga menyala. David yang panik berusaha mematikan aliran listrik, tapi dia malah membuat lampu di luar menjadi kedap-kedip yang membuat zombie semakin tertarik masuk ke dalam Winchester. Zombie yang berada di luar berhasil memecahkan jendela. Liz membawa ibu Sean ke tempat yang aman, tapi ternyata ibu Sean terkena gigitan zombie di siang hari lalu dan tidak bilang ke siapa-siapa. Barbara sempat berterima kasih kepada Sean karena sudah dibelikan bunga, lalu ia mati. David yang sok jago menodongkan senapan ke arah Barbara dan berniat menembaknya. Sean dan Ed tidak terima dengan tindakan David yang kurang ajar itu. Tapi tiba-tiba Barbara terbangun dan menjadi zombie. Sean mengambil senapan David dan terpaksa menembak kepala ibunya sendiri.
Semua orang marah dengan David dan menyuruhnya minta maaf kepada Shawn. Tapi sebelum David mengatakan apa-apa, dia ditarik keluar oleh sekumpulan zombie dan kemudian dimakan hidup-hidup. Melihat pacarnya dimakan, Diana tak terima lalu dengan bodohnya membuka pintu depan Winchester yang mengakibatkan zombie-zombie berebut masuk ke dalam. Tak hanya itu, pintu belakang Winchester juga sudah jebol. Zombie yang berada di belakang akhirnya berhasil masuk. Salah satunya adalah zombie Pete. Ed berusaha membunuh Pete, tapi dia terkena gigitan di lehernya dan untungnya masih bisa selamat. Karena ruangan itu sudah dipenuhi zombie, Shawn menyiramkan alkohol ke meja lalu membakarnya. Mereka bertiga kemudian bersembunyi di gudang bawah tanah yang gelap dan terjebak di sana. Shawn sangat sedih. Dia merasa bertanggung jawab atas kematian ibunya. Dia juga menyesal sudah membawa Liz dan Ed ke tempat ini. Shawn kemudian berkata, daripada dimakan zombie, lebih baik aku bunuh diri saja. Tapi sebelum bunuh diri, aku ingin merokok untuk yang terakhir kalinya. Liz menuruti permintaan Shawn dan menyalakan korek api miliknya. Karena cahaya dari korek api itu, akhirnya Shawn bisa melihat kalau ada lift di ujung gudang tersebut dan dia berpikir ini bisa jadi jalan keluar untuk mereka bertiga. Shawn tidak jadi bunuh diri dan mengajak Ed untuk keluar, tapi luka di lehernya sudah semakin parah dan dia meminta Shawn untuk meninggalkannya. Ed minta maaf karena selama ini telah menambah beban hidup Shawn dan sudah saatnya dia membalas kebaikan kawan lamanya. Tak lama kemudian, sekumpulan zombie berhasil menjebol pintu gudang itu. Jadi, Ed berencana untuk tinggal dan menahan zombie-zombie itu agar Shawn dan Liz bisa melarikan diri. Akhirnya, mereka berdua meninggalkan Ed sendirian dan berhasil naik ke permukaan. Beberapa saat kemudian, kendaraan militer tiba dan puluhan tentara menembaki zombie yang berkeliaran di jalan raya. Shawn dan Liz selamat dari musibah itu dan akhirnya memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka lalu tinggal bersama-sama. Ternyata Ed juga selamat, tapi dia sudah jadi zombie. Shawn yang setia kawan merawat Ed di gudang belakang rumah dan secara rutin mereka bermain video game bersama-sama. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.